Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya Regina Naibila Saidina dari Prodi Ilmu Komunikasi kelompok 61 Ranoposo ingin mengajak kita semua untuk merenungkan implikasi ekonomi dan sosial dari kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi memiliki peran vital dalam pembangunan nasional sebagai motor penggerak inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tinggi seharusnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa biaya pendidikan tinggi di Indonesia, terutama dengan adanya kebijakan UKT yang tinggi, menjadi penghalang bagi calon mahasiswa. Yang ada beberapa implikasi ekonomi. Yang pertama adalah beban finansial keluarga. UKT yang tinggi menambahkan beban finansial bagi keluarga, terutama bagi mereka yang berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Keluarga harus mengalokasikan sebagian besar penghasilan mereka untuk biaya pendidikan yang berdampak pada pengeluaran kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua ada akses kredit pendidikan. Dengan tingginya UKT, banyak mahasiswa yang terpaksa mengambil kredit pendidikan. Ini menciptakan tekanan keuangan jangka panjang di mana lulusan harus menghadapi utang yang signifikan setelah menyelesaikan studi. Dan yang ketiga ada ketidakmerataan akses. Mahasiswa dari keluarga kaya memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa kendala finansial. Sementara mahasiswa dari keluarga kurang mampu harus berjuang lebih keras ingin memperlebar kesenjangan ekonomi di masyarakat. Adapun implikasi sosial, yaitu pertama, pengurangan kesempatan pendidikan. Tingginya UKT membuat banyak calon mahasiswa memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini mengakibatkan pengurangan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. Yang kedua adalah pengaruh terhadap pembangunan SDM. Dengan banyaknya individu yang terhambat mengakses pendidikan tinggi, potensi sumber daya manusia Indonesia tidak dapat berkembang optimal. Ini berdampak pada kemampuan bangsa bersaing di kancah global. Yang ketiga, ada ketidakadilan sosial. Kebijakan UKT yang tinggi memperkuat ketidakadilan sosial, di mana hanya kelompok ekonomi tertentu yang bisa menikmati pendidikan berkualitas. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan memperparah masalah kesenjangan. Adapun solusi dalam rekomendasi ini, yang pertama, subsidi pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan subsidi pendidikan untuk meringankan beban UKT bagi mahasiswa kurang mampu. Ini bisa dilakukan melalui beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya. Yang kedua, ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yaitu institusi pendidikan harus transparan dalam menentukan UKT serta akuntabel dalam penggunaannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun yang ketiga, yaitu kebijakan diferensiasi UKT. Penerapan kebijakan diferensiasi UKT berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, sehingga yang mampu membayar lebih tinggi dapat membantu subsidi silang bagi yang kurang mampu. Pendidikan tinggi adalah hak setiap warga negara dan kunci bagi masa depan yang lebih baik. Kita harus bersama-sama memastikan bahwa UKT tidak menjadi penghalang bagi akses pendidikan. Melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berpendidikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.